Oke, karena udah 15.36, aku buka dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, untuk praktikum hari ini kita laksanakan secara online ya. Jadi nanti kita langsung running 2 modul, modul 3 sama modul 4, biar minggu depannya libur gitu, nggak usah masuk. Oke, sebelum mulai mungkin kita presensi dulu. Yang dipanggil boleh nyalain mic-nya atau raise hand ya. Rahmadias Febriansyah. Hadir. Wahid Satrio Aji. Hadir. Rasyadika Pratama. Hadir. Dwi Sasmita Agus. Hadir. Danisa Adlia Wibowo. Hadir. Christian David. Hadir, Kak. Muhammad Mirza. Hadir, Kak. Hanif Rizky. Hadir, Kak. Hadir. Muhammad Mizanul Faik. Belum ada. Arsya Galina Firas. Hadir. Yazid Yaskur. Belum. Muhammad Ervan. Oh iya, Yazid Yaskur. Oke. Muhammad Ervan. Belum ada ya. Cesia Kalaluna. Belum. Daren Kuroto Ain. Saya. Samini. Belum ada. Sabian Khalifa. Hadir. Devi Adian. Belum ada. Naila Isma. Hadir, Kak. Devi Adian. Muhammad Habil. Hadir. Ais Nur Hanifah. Hadir, Kak. Muhammad Habib. Hadir. Danar Al Kausar. Hadir, Kak. Yafi Zakwan. Hadir, Kak. Dinar Azahra. Hadir, Kak. Adib Hanan. Hadir. Sigit Rohmatullah. Belum. Ada yang raise hand nggak ada? Raka Yulia. Hadir, Kak. Jonathan Andrew. Belum ada. Hadir, Kak. Oh, ada. Wafa Saputra. Hadir, Kak. Hadir. Syahrul Adi Wibowo. Hadir, Kak. Hadir. Bambang Darmawan. Hadir. Alif Arazak. Belum. Diva Pratista. Belum ada. Haidar Raffi. Hadir. Muhammad Chandra. Hadir, Kak. Sherlin Aprilia. Hadir. Faisal Adrianto. Nggak ada ya? Kak, Oke. Samini hadir, Kak. Ya, Sami ini sip. Ada lagi yang belum dipanggil? Ya, nanti yang presensinya telat di akhir aja lah ya. Nah, kita masuk materi dulu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, hari ini kita running 2 modul. Ada modul 3 tentang function, sama modul 4 tentang prosedur.
Untuk modul 3 dijelasin sama Kak Ika. Boleh langsung. Oke, aku masuk ya ke modul 3. Boleh disimak sebentar. Oke, kelihatan lah ya ini. Kelihatan. Oke, bagus. Nanti yang absen presensinya telat nanti di akhir aja nanti. Jadi materi dulu. Oke, aku mulai aja. Jadi mungkin boleh di zoom dulu, kecil soalnya. Oh iya, bentar. Nah, dah. Nah, jadi di modul kali ini tuh bakal ngebahas ya ada sekitar dua modul. Yang pertama itu ada fungsi, yang kedua itu ada prosedur. Wait. Error. Bentar. Nah, jadi ada dua modul. Yang pertama itu ada fungsi, yang kedua itu ada prosedur. Nah, untuk yang pertama itu yang fungsi. Ini gampang aja ya. Nanti langsung ke guided aja. Cuman ini tak jelasin secara ringkas biar tahu lah perbedaannya antara fungsi sama prosedur, karena bentuk dari keduanya itu mirip tapi ada hal yang membedakan yang paling kelihatan lah. Nah, untuk yang fungsi sendiri itu ada bedanya teman-teman. Jadi antara fungsi sama prosedur itu yang membedakan ada di kata kunci returnnya. Jadi kalau di prosedur itu nggak ada kunci return, tapi kalau di fungsi itu ada return atau pengembalian nilai lah dalam bentuk tipe data. Nah, untuk penerapannya itu seperti ini kalau fungsi teman-teman. Jadi kita namain dulu fungsinya itu apa, nama fungsi, terus parameternya itu apa, terus tipe datanya itu apa. Nah, lalu kita deklarasi variabelnya itu di sini, di bawah functionnya. Lalu setelah kita deklarasi variabel, baru algoritma untuk menjalankan daripada fungsi tersebut itu apa. Nah, setelah itu selesai, baru kita nge-return value-nya atau nge-return nilainya, sembari dikasih tipe datanya itu apa, gitu. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Di sini tuh ada fungsi volume tabung. Nah, volume tabung itu kan ada banyak atribut ya. Atributnya itu ada jari-jari sama tinggi. Untuk tipe datanya itu ada integer. Nah, kita itu di sini deklarasikan dulu nih variabelnya itu apa, tipe datanya itu apa. Nah, di sini untuk luas alas sama volumenya itu real, karena dari luas alas sama volumenya itu tipe bilangannya itu real ya, atau koma, ada komanya di belakangnya. Nah, untuk setelah kita mendeklarasikan variabelnya, lalu kita masuk nih ke algoritmanya. Bagaimana sih si step itu dilaksanakan, atau cara mencari luas dari cara mencari dari volume tabung itu gimana? Nah, caranya itu ya seperti rumus mencari volume tabung seperti biasa. Jadi luas alas 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari atau dikali R kuadrat ya. Lalu volumenya itu cara mencarinya itu tinggal luas alas dikali tinggi. Nah, untuk yang membedakan antara function sama prosedur ini di bagian sini teman-teman. Di sini ada return volume, di mana dia akan mengembalikan nilai yang udah kita hitung jadi hasil dari nilainya gitu. Jadi untuk dalam golong itu seperti ini ya. Kalau ini kan algoritma seperti biasa lah. Nah, kalau dalam golong itu makanya float 64 karena bukan integer ya. Kalau integer kan nggak bisa pakai koma. Kalau misal float itu bisa pakai koma teman-teman, atau desimal lah gampangannya. Intinya kalau misal nanti kedepannya itu bakal banyak soal-soal di function sama prosedur. Cara ngebedainnya cuman gampang. Kalau di function itu ada return volumenya. Kalau misalnya ada return udah pasti function itu. Udah gampang. Oke, kita lanjut aja. Ini cara pemanggilan function seperti pada umumnya. Dibedain ya teman-teman antara function main sama function yang biasa. Kalau misal function main itu di main program, jadi ini nggak termasuk fungsi ya. Cuman ini hanya sekedar main, jadi kayak tubuhnya lah, badannya. Kalau ini itu fungsinya, jadi beda antara function main sama function yang teman-teman buat sendiri gitu. Jadi nggak sama antara kedua itu. Jadi yang teman-teman taruh di function main itu manggil dari functionnya. Jadi kayak seperti ini contohnya nih. Di sini kan ada nih notasi dalam algoritma. Untuk deklarasi variabelnya itu ada R sama T. Untuk tipe datanya itu integer. Terus ada V1, V2, tipe datanya itu real. Nah, algoritmanya itu
kita deklarasikan dulu nih nilai dari R itu sama dengan 5, nilai T-nya itu 10. Nah, untuk V1 itu volume tabung, V2-nya itu volume tabung ditambah volume tabung 15 di apa sama T gitu. Cara pemanggilannya itu seperti itu. Nah, untuk function main itu kita panggil nih satu-satu. Nah, variabelnya RT integer. Terus ini sebenarnya pseudocode ya, jadi bukan bukan dalam soal yang sebenarnya, cuman ini sekedar pseudocode aja. Jadi ya untuk contoh soalnya nanti kita bisa lihat di guided-nya. Oke, langsung aja teman-teman bisa ngikutin ya kodenya, nanti aku langsung masuk ke sudo VS Code aja. Oke, biar teman-teman paham. Nah, kelihatan nggak? Nah, Kelihatan. kelihatan, bagus, bagus. Oke, teman-teman boleh ikutin ya di guided 1 ini. Boleh diketik dulu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bilang. Aku tunggu sampai jam 15.50 deh. Kalau enggak 49. Yang ngetik 2 menit cukup lah ya. Mungkin sambil teman-teman mengetik sembari aku ngejelasin apa ini. Oke, sambil teman-teman ngetik sembari aku ngejelasin maksud dari codingannya itu seperti apa. Jadi di sini aku ngebuat fungsi untuk mencari luas persegi panjang. Jadi aku buat dulu nih deklarasiin variabelnya dulu. Di sini ada panjang untuk tipe datanya itu integer, lebarnya itu integer, untuk ininya outputnya juga integer di sini. Nah, untuk kita deklarasiin dulu nih untuk luasnya itu rumusnya apa. Nah, luas dari persegi panjang itu kan panjang kali lebar nih. Nah, terus kita return luas untuk mengembalikan nilai dari luas yang udah kita hitung. Nah, lalu habis itu kita masuk nih ke function main, di mana kita mengambil data atau mengambil atribut yang udah kita deklarasiin di fungsi yang udah kita buat di sini. Jadi contoh nih, misal di sini function main kita ambil atribut deh, misal panjangnya itu 10, terus lebarnya itu ada 5. Nah, terus hasil hitung luas persegi panjang, panjang sama lebar, dia bakal ngedeklarasiin dua variabel itu, bakal ngambil nilai dari dua atribut itu. Lalu seperti biasa printf untuk luas persegi panjang dan seterusnya. Coba kita run dulu ya. Nah, kalau misal kita run nih, nanti tunggu sabar ya, agak ngelik. Wait. Nah, output yang dihasilin itu luas persegi panjang dengan panjang 10 dan 5 adalah 50. Udah sesuai ya, berarti panjangnya itu 5, panjangnya itu 10 dikali lebarnya itu 5. Jadi 5 kali 10 kali 5, 50. Nah, fungsi return ini apa? Nah, fungsi return ini dia itu bakal mengembalikan nilai daripada yang udah kita hitung, teman-teman. Jadi gitu. Ini kalau udah aku lanjut ke guided yang selanjutnya ya, karena nanti kan ada prosedur yang belum dijelasin. Ini aku lanjut aja, nanti bisa, nanti guidednya aku kirim biasa ke grup. Oke. Silakan untuk guided yang kedua teman-teman bisa dicoba sebentar. Nah, boleh dicoba nih, boleh diketik dulu. Nanti kalau udah, aku tunggu sampai jam 15.52 baru aku jelasin.
sambil ngetik aku jelasin lagi ya teman-teman. Jadi yang kedua itu aku buat fungsi untuk mengecek bilangan genap ya, yaitu angka yang habis dibagi 2 atau modulo 2 hasilnya 0. Nah, jadi ya seperti biasa kita namain dulu nih fungsinya apa, misal fungsi cek genap, terus kita deklarasiin dulu nih variabelnya angka, diberatanya integer, lalu keluarannya itu atau outputnya itu boolean. Nah, di sini kita masukin dulu nih fungsinya itu apa untuk menjalankan ini, atau codingannya itu apa. Nah, codingannya itu if atau jika angka dibagi 2 sama dengan 0, maka dia return true. Maksudnya gimana? Kalau misal angkanya itu habis dibagi 2, itu kan pasti sisa bagian 0 tuh. Nah, dia bakal return true atau dia bakal mengoutputkan itu ini angkanya itu genap. Tapi kalau misal dia itu bilangannya itu tidak habis dibagi 2, maka dia akan return false. Maksudnya itu seperti kondisi biasa, percabangan biasa, if else. Jadi kalau misal dia itu benar atau bilangannya itu habis dibagi 2, dia akan true nilainya. Tapi kalau misal tidak, maka dia akan false gitu. Nah, lalu di function main-nya kita ngetes dulu nih. Taran coba. Nah, apakah 8 itu bilangan genap? Jawabannya true. Kenapa? Karena angka 8 itu habis dibagi 2, teman-teman. Sisa baginya itu 0. Jadi dia bakal return true atau menghasilkan output true. Tapi kalau misal kita di sini ganti ke 9, maka jawabannya false. Nah, jadi kalau misal kita nginputnya angka selain genap, itu bakal nge-return false atau salah, karena kan 9 nggak habis tuh dibagi 2. Jadi begitu, kurang lebih seperti itu sih teman-teman kalau fungsi. Intinya yang membedakan antara fungsi sama prosedur itu di codingannya itu kelihatan ada return. Fungsi itu ada return pasti. Tapi kalau misal prosedur itu akan biasa, nanti akan kalian lihat. Oke, mungkin dari aku fungsi segitu aja. Nanti untuk guided kalau misalnya ada yang ketinggalan, aku kirim ke grup biasa. Oke, selanjutnya boleh prosedur dijelaskan sama Mas Dimas. Monggo, Mas. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke prosedur, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait function? Ada lah ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke materi prosedur. Oke, kita mulai dari definisi prosedur. Prosedur itu ya kalau secara singkatnya mirip-mirip kayak function ya. Dia merupakan satu blok kode yang bisa dipanggil setiap kali dibutuhkan. Jadi misal kita membutuhkan blok kodenya itu lebih dari 2 kali. Nah, kalau misal kita tulis satu-satu kan kepanjangan nanti ya source code-nya. Nah, jadi kita buat satu blok kode khusus yang bisa dipanggil kapan kali kita butuh. Nah, itu adalah definisi dari function sama prosedur. Nah, di sini bisa dibaca ya. Prosedur dapat dianggap sebagai potongan beberapa instruksi program menjadi suatu instruksi baru yang dibuat untuk mengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks. Nah, intinya itu. Terus, prosedur akan menghasilkan suatu akibat atau efek langsung pada program ketika dipanggil pada program utama. Suatu subprogram dikatakan prosedur apabila tidak ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikan dan tidak terdapat kata kunci return. Nah, jadi perbedaan antara function sama prosedur, yang tadi dijelasin sama Kak Ika, kalau function itu dia ada nilai yang dikembalikan atau ada nilai yang di return. Sedangkan kalau prosedur dia nggak ada nilai yang dikembalikan atau nggak ada kata-kata return-nya. Nanti kita lihat di contoh. Terus ini juga ya. Nama prosedur itu disarankan bentuknya itu kata kerja.
Misal di sini ada hitung rata, cari nilai dan lain-lain gitu. Sebenarnya ini bebas, cuman biar lebih umum digunakan kita pakainya kata kerja. Terus penamaan dari function itu kalau misalnya dia lebih dari satu kata ya. Di sini hitung rata kan ada 2 kata. Nah, kata yang kedua itu huruf pertamanya dibuat kapital. Biasanya begitu. Cuman balik lagi ke masing-masing kalian sebenarnya bebas. Cuman biar kita diseragamkan dibuatnya seperti ini ya. Huruf keduanya itu kapital. Terus masuk ke deklarasi prosedur. Nah, untuk deklarasinya juga nggak beda jauh sama function. Kalau function, setelah di parameter dia kan ada tipe data dari si functionnya. Kalau prosedur dia nggak ada, cuman func, nama prosedurnya apa, terus parameter, terus kurung kurawal. Begitu, nanti ada di contoh. Terus deklarasi dari prosedur itu berada di luar dari blok utama atau di luar dari program utama, di luar dari function main-nya. Jadi dia nanti berupa blok kode sendiri di bagian atas function main atau di bagian bawah function main, sama aja. Nah, contoh di sini ada prosedur cetak NVibo. Lihat dari sini aja deh. Nah, deklarasi dari prosedur itu cuman function, spasi, nama prosedurnya, dalam kurung, parameter. Terus, kurung kurawal. Di dalamnya ya cuman isi program kayak biasa aja. Seperti itu. Terus kemudian ada cara pemanggilan prosedur. Nah, pemanggilan prosedur sama pemanggilan function itu beda. Kalau prosedur dia bisa langsung dipanggil tanpa ada apa namanya ya, ada line di atasnya terlebih dahulu. Contoh di sini nama prosedurnya itu cetak NVibo. Nah, terus kalau mau kita panggil ya tinggal ditulis lagi aja, cetak NVibo dalam kurung parameternya. Di sini parameternya contohnya dari X. Atau cara yang kedua, pemanggilannya itu bisa langsung pakai angkanya ya. Kalau ini kan pakai variabel si X dari sini. Kalau yang cara kedua kita langsung tulisin angkanya aja. Disesuaikan juga dengan tipe data dari parameter si prosedurnya. Di sini si parameternya kan X. X itu integer. Integer itu kan angka. Maka di pemanggilan function main-nya cara kedua itu pemanggilannya harus berupa angka. Di sini 100. Terus kalau misalnya parameter X-nya itu adalah string atau huruf atau kalimat, berarti pemanggilannya juga harus berupa kalimat, bukan angka. Seperti itu. Ini ntar aja. Nah, terus ke parameter. Nah, dari tadi kan aku ada sebut parameter-parameter gitu ya. Nah, parameter itu simpelnya dia adalah variabel yang ada di dalam kurung biasa di apa namanya di prosedurnya. Contoh di sini function, nama prosedurnya volume tabung. Nah, di sini parameternya ada 2, parameter jari-jari sama parameter tinggi. Kedua parameter ini nilai tipe datanya adalah integer. Terus parameter di prosedur, bukan di prosedur aja sih, di function juga dibagi jadi 2 jenis. Ada parameter formal sama parameter aktual. Kalau simpelnya bedainnya itu kalau formal, parameter formal adalah parameter yang ada di badan function atau prosedur. Contoh di sini parameter formalnya adalah jari-jari sama tinggi. Sedangkan parameter aktual adalah parameter yang dipakai saat pemanggilan function atau prosedur di bagian function main. Contoh di sini kan kita memanggil function volume tabung. Terus ada parameternya nih R sama T.
Nah, si R sama si T-nya itu adalah parameter aktual. Bedanya gitu, kalau parameter formal adalah parameter yang dipakai di badan function atau prosedur, sedangkan kalau parameter aktual itu parameter yang dipakai ketika pemanggilan di bagian function main-nya. Yang ini. Seperti itu. Oke, terus sebelum contoh ya. Terus terakhir, materi terakhir ada masih berhubungan dengan parameter, cuman dikelompokkan berdasarkan alokasi memori. Jadi ada dua jenis ya berdasarkan alokasi memori. Ada pass by value sama pass by reference. Kalau pass by value, simpelnya ketika kita memanggil si function, kan ada parameternya tuh ya. Tadi contoh di sini, si R sama si T. Nah, kalau pass by value berarti dia menyalin si parameter ini sehingga dijadikan parameter untuk si function. Misal di sini volume tabung R, T. Nah, si R ini nilainya disalin ke dalam parameter jari-jari, terus si T ini nilainya disalin ke dalam parameter tinggi. Jadi intinya dia itu menyalin. Jadi bisa dibilang si R sama si jari-jari itu adalah parameter yang berbeda gitu. Dua parameter yang berbeda. Terus yang kedua pass by reference. Nah, pass by reference ini ada kaitannya dengan materi pointer ya. Kalau misalnya masih ingat di Alpro 1. Kalau pass by reference, kita itu menyimpan alamat memori dari parameter aktual. Kata kuncinya ini, menyimpan alamat memori dari parameter aktual. Sehingga perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal akan berdampak pada parameter aktual. Contohnya gini. Balik lagi ke contoh tadi si R sama si T. Si R sama T ini kan juga bisa dibilang sebagai variabel ya. Nah, variabel kalau cara kerjanya itu di RAM laptop kalian masing-masing kan dia menyimpan nilainya itu tersimpan di dalam sebuah alamat memori. Misal sebutnya rumah lah ya. Misal si R itu rumahnya di rumah nomor 1, si T rumahnya rumah nomor 2. Nah, kalau pass by reference itu si parameter di bagian function atau prosedurnya dia mengakses mengakses alamat memori yang sama dengan parameter aktual. Misal tadi kan si R-nya alamat memorinya rumah 1, berarti si jari-jari juga mengakses nilai yang tersimpan di rumah nomor 1 milik si R. Simpelnya gitu. Mungkin ini agak ngejelimet juga ya, soalnya pakai pointer. Jadi kalau misalnya di bagian functionnya nilai si jari-jarinya itu berubah, maka otomatis nilai si R-nya atau parameter aktualnya juga berubah. Misal di sini ketika kita pemanggilan nilainya itu adalah 2. Terus setelah diproses di functionnya ternyata jari-jarinya berubah jadi 5 gitu. Maka otomatis nilai si R yang di bagian main-nya juga bakal berubah jadi 5. Terus sedangkan kalau yang pass by value, dia nilainya akan tetap gitu. Si jari-jari nilainya sendiri, si R nilainya sendiri. Misal R-nya ketika pemanggilan itu 2, terus ketika diproses kan jadi jari-jari tuh. Nilainya berubah jadi 5. Terus kalau misalnya kita print lagi dua-dua nilainya itu, si R-nya bakal tetap 2. Nggak bakal berubah jadi 5. Soalnya memakai teknik pass by value. Mungkin seperti itu. Nah, terus karena pass by reference itu dia memakai pointer, maka kita memberikan asterik ya atau bintang. Kayak gini. Sebelum tipe data di parameter formal. Contohnya ada nggak ya? Di sini. Oh, ini ada nih. Nih, contoh X dan Y pada function F1
dan prosedur F2 adalah pass by value. X dan Y yang ini dan prosedur dan pada yang ini di F1 sama X Y ini di F2 adalah pass by value. Karena dia nggak ada bintangnya. Ya simpelnya gitu lah ya bandinginnya. Kalau nggak ada bintangnya berarti dia pakainya pass by value. Kalau ada bintangnya dia pakainya pass by reference kayak ini. Variabel hasil pada prosedur F2 adalah pass by reference. Di sini ya. Ada bintangnya, berarti dia pakainya pass by reference. Terus karena variabel hasil adalah pointer to float 64 atau kita sebutnya singkatnya si hasil ini adalah pass by reference, maka untuk mengaksesnya menggunakan simbol bintang pada variabel. Ya, ini ada bintangnya. Terus kalau dia pass by reference, ketika pemanggilan di parameter aktualnya, kita memakai ampersand atau dan, simbol dan ini. Contoh di sini, dan C. Kan si F2 itu tadi parameternya X, Y, sama hasil. Berarti A sama B-nya itu akan berubah jadi XY, sedangkan si C-nya adalah hasil. Karena hasilnya adalah pass by reference, maka ketika pemanggilan di parameter aktual memakai simbol dan. Seperti itu. Oke, langsung masuk ke contoh. Kalau mau ikutin nggak apa-apa, nanti juga bakal dikasih sih. Cuman kalau mau belajar langsung nggak apa-apa. Dari guided 1. Contoh di sini mau praktekin yang pass by value sama pass by reference. Berarti buat dulu. The value x berubahnya misal 10 deh. X adalah value dalam kurung pass by value adalah X. Oke. Terus yang reference ya. Samain aja. Ya. Terus kita buat nilainya 5. Terus ayo panggil dulu dong. Value X. Terus nanti dia bakal berubah kan ya? Iya. X.
Oh, mungkin jangan X kali ya, biar beda. Jangan angka deh. Ini. Referensi ya. Oke, mungkin segini dulu di RAM. Nah, di sini kan ada variabel Y ya, nilainya tuh 5. Terus ada ngeprint nilai Y awal itu ya ini 5. Terus kita panggil tambah value yang ini. Ini tuh untuk prosedur pass by value. Ketika kita masukkan si Y-nya tadi nilainya 5, masuk ke sini jadi X. Terus X sama dengan X plus 10, berarti 5 tambah 10, 15. Berarti X yang di sini akan berubah jadi 15. Di sini, benar ya? Oh. Salah. Nah, gini. Nah, terus ketika kita panggil si tambah value tadi kan menghasilkan teks yang ini jadi 15. Tetapi ketika kita cek lagi nilai X-nya, kok nilai X? Nah, di sini nilainya setelah pass by value adalah 5. Yang di sini masih tetap 5. Karena pass by value hanya menyalin. Sedangkan kalau pass by reference, di sini kan kita panggil prosedur tambah reference-nya. Pakai ampersand, Y, masuk ke sini, 5 plus 10 tadi jadi sama-sama 15. Sedangkan ini kan pakai asterisk atau pass by reference, berarti si X ini mengakses nilai atau value yang ada di alamat memori si Y. Jadi otomatis nilai si Y yang tadinya 5 akan berubah jadi 15. Bisa dilihat dari outputnya. Nilai X dalam prosedur tambah reference 15. Terus ketika kita print lagi si nilai Y-nya, dia berubah menjadi 15. Itu untuk guided 1. Terus terakhir guided 2. Guided 2 ini mungkin agak panjang ya. Mau praktekin yang function di dalam function. Keburu lah ya. Total sini dulu terus terus
potongan diskonnya berarti diskon total, iya dari harga total diskonnya 10%. Harga akhir sama dengan print diskon 10%. Nilai diskonnya harga akhir di nama hitung total belanja dari parameternya harga sama jumlah. Nah, tapi di sini kan total ya. Contoh dulu. Iya benar. Oke, terus untuk guided kedua, ini aku mau contohin pemanggilan function yang dimana parameternya itu adalah hasil dari function yang lain. Kok function mulu dari tadi, prosedur. Sama-sama fancy ya. Contoh di sini di function main-nya disuruh masukin harga sama jumlah. Ini untuk menghitung total belanja. Nah, kita panggil si prosedur hitung total belanja yang ini. Nah, di sini kan parameternya harga sama jumlah ya. Nah, untuk menghitung total belanja itu kan harga dikali sama jumlah. Terus nanti dimasukin ke total, di sini masukin ke variabel total. Nah, variabel total ini nanti digunakan lagi untuk memanggil prosedur hitung diskon. Nah, diskon itu kan perhitungannya adalah persentase diskon dikali total belanja. Nah, maka di sini kita hitung diskonnya dulu. Si total ini dikali di sini diskonnya contohnya 10%. Nah, dapatlah kita potongan diskon, terus harga akhirnya si totalan belanja dikurangi harga diskon. Terus kita print harga diskonnya berapa sama total belanjaan setelah diskonnya itu berapa. Nah, di sini intinya itu si prosedur hitung diskon, dia parameternya memanggil hasil dari perhitungan perhitungan prosedur hitung total belanja. Di sini kan dia menghitung total. Nah, di prosedur ini, di prosedur hitung total belanja, dia memanggil lagi prosedur hitung diskon. Jadi, prosedur dalam prosedur gitu. Nah, nanti hasil akhirnya sebenarnya itu yang ini. Contoh di run. Sama kayak tadi sih. Harganya misal 10.000. Terus jumlahnya 10. Kan dikali total harganya 100.000. Terus diskon 10%. 10% dari 100.000 kan 10.000. Terus dikurangin harga akhirnya dapat 90.000. Seperti itu. Berarti guided kedua ini selain menekankan prosedur di dalam prosedur, ini juga merupakan implementasi
di real life-nya ya, di perhitungan komputer untuk penggunaan prosedur seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, karena ini kan digabung ya 2 modul. Berarti untuk penilaian lapraknya nanti kalian tetap buat 1 laprak, cuma nanti dijadiin 2 nilai gitu. Nilai untuk modul 3 sama modul 4. Untuk presensinya juga sama, nanti skemanya kayak gitu. Jadi minggu depan untuk tanggal berapa? Tanggal 17 kalian libur praktikumnya, terus masuk lagi tanggal 24. Terus aku mau nanya dulu, kira-kira di tanggal 24 kalian udah balik ke Purwokerto lagi apa belum? Belum tahu. Udah. Ada. Kalau tadi sih setelah ngobrol sama Bu Anissa, katanya menyesuaikan dari mahasiswanya aja. Karena kan ini masih dekat-dekat Lebaran lah ya, 2021 kan Lebaran. Kalau di kalender pendidikan itu aslinya tanggal 25 itu udah masuk offline gitu. Cuman kan ya mepet-mepet gitu kan. Jadi nanti konfirmasi lagi aja ya di grup. Kalau misalnya udah banyak yang balik ya kita offline. Kalau masih pada belum ke Purwokerto ya online lagi gitu. Tapi untuk minggu depannya tanggal 31-nya masuk offline kayak biasa. Terus karena ini 2 modul dijadiin 1, untuk deadline-nya mungkin diperpanjang ya. Sampai kapan nih enaknya? Kalau ngikutin mingguan kan 24 ya, jangan deh. Sampai inilah ya, Jumat malam takbiran. Malam takbiran ngelaprak, Jir. Berarti deadline-nya 20 ya, 20 malam, 23.59. Deal nggak nih? Ada masukan mungkin dari Kak Ika? Bentar, aku izin nambahin dulu ya. Oke teman-teman, aku izin nambahin. Jadi untuk kriteria penilaian lapraknya, aku agak tekenin sekali lagi karena aku lihat di pengumpulan itu pada agak nggak kurang rapi sebetulnya. Jadi ada kriteria apa pengumpulan biar nilainya itu maksimal teman-teman. Jadi nggak seenaknya sendiri. Mungkin boleh aku share screen sebentar ya. Iya boleh. Perlu aku matiin. Nah, jadi itu untuk contoh lapraknya itu seperti ini karena kalian makanya Word, jadi tinggal diikutin formatnya aja. Jadi yang pertama kan udah pasti tuh ada cover. Nah, untuk yang ini kalian abain aja, nggak usah. Nah, lanjut ke dasar teori. Nah, dasar teori itu wajib ya teman-teman biar nilainya itu maksimal. Minimal ya 2 paragraf lah, 2 paragraf banyaknya seperti ini. Supaya nilainya maksimal teman-teman. Kalau misalnya nggak ada dasar teori itu kurang lah, bahkan nggak sampai 100, nggak sempurna intinya. Nah untuk abis dasar, aku lihat tuh pas malam itu ada yang ngumpulin dasar teori tapi dikit banget, nggak nyampe berapa kalimat, cuma berapa kalimat doang. Diusahain minimal 2 paragraf yang agak banyak kayak gini ya teman-teman. Jadi biar kelihatannya itu lapraknya itu ada bobotnya, nggak cuma soal jawaban gitu. Nah terus lanjut ke guided nih. Guided itu ada 1, jadi pengumpulannya itu ada guided. Nah ini codingannya. Nah lalu nanti teman-teman ini penjelasan dulu dari maksud codingannya itu apa, tujuan codingannya itu apa, lalu outputnya teman-teman, outputnya di bawah penjelasannya gitu. Jadi SSan atau ketikan codingannya, terus penjelasan maksud dari codingannya, baru outputnya gitu untuk cara mengumpulkannya. Lanjut untuk guided dan sebenarnya juga sama formatnya. Nah untuk yang unguided juga sama teman-teman, jadi codingannya dulu, baru habis codingan itu penjelasan dari kodenya itu maksudnya seperti apa, terus outputnya itu apa gitu. Nah untuk penjelasannya itu diusahakan jangan terlalu sedikit ya, agak banyak lah ya, minimal banget itu seginilah, biar aku ngebacanya itu nggak terlalu lama, terus nggak terlalu sebentar gitu loh, biar kelihatan berbobot sedikit lah lapraknya, biar nggak cuman gamblang guided unguided doang gitu. Nah untuk habis guided sama unguided,
langsung kesimpulan teman-teman. Nah, pastiin kesimpulannya itu juga agak banyak ya. Ya nggak banyak sih namanya kesimpulan juga. Yang minimal satu paragraf, tapi satu paragrafnya itu agak banyaknya mungkin segini lah ya. Kalau bisa ya, kalau bisa segini sih. Ini sekitar nggak tahu berapa. Ya satu intinya minimal satu paragraf lah, satu paragraf penuh, nggak penuh sih. Ya yang agak banyak itulah, jangan terlalu sedikit kayak misal 4 sampai 5 kalimat itu jangan ya, kayak lebih banyak lah. Tapi minimal banget satu paragraf. Jadi biar kelihatannya itu nanti pas di rekapan akhir laprak kalian itu enak dilihat teman-teman. Jadi biar nggak terlalu gamblang banget, kayak nggak enak banget untuk nanti kesannya kita nggak ngajarin yang berbobot gitu kan. Jadi ya mungkin itu aja sih tambahan dari aku untuk penilaian kriteria lapraknya itu seperti itu. Jadi jangan lupa di-upload ke GitHub ya, yang belum nge-upload. Untuk struktur kerangka dari laporannya udah aku jelasin, harus ada dasar teori itu harus ada, terus guided, terus penjelasan output, lalu kesimpulan. Nah referensi itu nggak usah ya, referensi atau daftar pusaka itu nggak usah. Jadi untuk ya ini buat formalitas aja, cuman kalau ada bagus, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya nggak wajib sih, ada nggak apa-apa, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Toh nggak mempengaruhi nilai juga. Intinya kalau misal berbobot kayak agak banyak gitu penjelasan sama dasar teorinya, itu nilainya bisa maksimal, bisa 100. Tapi kalau misal di bawah agak sedikit, cuman kayak unguided terus tempel penjelasan output terus dikit nggak banyak, itu di bawah 100 ya, nggak sampai di bawah 80 sih, cuman ya dikit lah ya, eman-eman banget kan ya, daripada nilainya nggak maksimal 100 mending kalian maksimalin aja gitu. Ya udah sih, mungkin itu aja dari aku untuk dasar untuk kriteria penilaian lapraknya, nggak lebih. Mungkin itu aja sih, aku tutup dulu. Oke. Ada tambahan dari Mas Dimas? Aku ada tambahan. Jadi kalau untuk laprak ya, karena kita sebagai asprak, kita ngelihatnya yang lebih lengkap, ya nilainya yang lebih tinggi gitu. Kita objektif gitu. Gitu. Terus balik lagi tadi tentang deadline. Deadline-nya berarti untuk modul 3 sama 4 ini 20 malam ya. 20 jam 23.59 kayak biasa. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang masih kebingungan terkait setting GitHub atau pengumpulan laprak ya, terkait laprak, boleh chat aja ya. Kita 24/7 online. Ya aman, tenang. Jadi bisa japri aja atau enggak tanya di grup aja, nanti kita bantu jawab. Ya, mungkin dari aku itu aja. Ada yang mau ditanyain enggak teman-teman? Ya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi yang belum presentasi boleh Mas. Oke. Dari atas dulu tadi dulu. Halo Kak. Muhammad Mizanul Faik. Ada orangnya? Kak, aku mau nanya Kak. Iya, boleh. Boleh. Jadi aku nggak dengar kan? Nggak dengar sih. Itu laprak 3 sama laprak 4 digabung atau gimana? Digabung. Oh, jadi digabung berarti jadi satu atau tetap bisa tapi bareng ngumpulinnya gitu? Jadi satu aja. Iya, jadi satu. Jadi satu aja. Oke Kak. Makasih ya Kak. Oke, aman. Tadi Mizanul Faik ada ya? Hadir Kak, hadir. Oke. Muhammad Ervan. Hadir Kak, hadir. Oke. Cesia Kalaluna. Hadir, Kak. Sip. Sigit Rohmatullah. Hadir Kak, hadir. Terus Diva Pratista. Diva nggak ada. Di aku nggak ada yang ini sih izin. Oke, Faisal Adrianto. Nggak ada juga. Coba cek di sini. Iya nggak ada. Ya udah, mungkin itu aja. Ada yang belum dipanggil mungkin? Kayak ada yang kelewat? Kalau nggak ada langsung tutup aja Mas, nggak apa-apa, dari Mas Dimas. Oke, kalau
Gak ada yang mau ditanyakan untuk praktikum hari ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Terima kasih, Kak.